Dalam ajaran Islam, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang amat luas, tak terbatas, dan melampaui batas pemahaman akal manusia. Allah sendiri menyebut bahwa kasih sayang-Nya meliputi segala sesuatu, termasuk hamba-hambanya yang berdosa. Dalam Al-Quran, berulang kali Allah menyatakan sifat-Nya sebagai Ar-Rahman Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang, menandakan bahwa pengampunan adalah bagian dari identitas-Nya sebagai Tuhan. Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman maupun yang kafir di dunia ini. Tetapi kepada orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya, Allah akan mencurahkan rahmat yang lebih dalam bentuk ampunan dan surga di akhirat kelak. Saking luasnya rahmat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-Nya daripada seorang ibu kepada anak bayinya. Hajar, Bukhari, dan Muslim. Ungkapan ini menggambarkan kelembutan dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Tak peduli betapa buruknya masa lalunya, selama ia mau kembali dan bertaubat. Allah tidak hanya menunggu taubat hamba-Nya, tetapi juga mencintai hamba yang bertaubat, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. QS Al-Baqarah 222. Ayat ini menunjukkan bahwa taubat bukan hanya jalan untuk diampuni, tetapi juga jalan untuk meraih cinta Allah. Sesuatu yang sangat berharga dan mulia bagi setiap mukmin. Allah berjanji dalam banyak ayat Al-Quran bahwa semua dosa, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, yang kecil maupun besar, yang terjadi sekali atau berulang kali, tetap akan diampuni jika pelakunya bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Tidak ada batas kuantitas atau tingkat keparahan dosa yang bisa menjadi penghalang bagi taubat, karena Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Bahkan dalam QS Az-Zumar 53, Allah menegaskan dengan bahasa yang sangat lembut dan penuh harapan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjadi pelipur lara bagi siapapun yang merasa dirinya terlalu kotor, terlalu berdosa, atau tak layak untuk kembali kepada Allah. Dalam Islam, tidak ada konsep dosa warisan yang mengikat seseorang sejak lahir. Setiap orang lahir dalam keadaan fitrah suci, dan segala dosa yang dilakukan di kemudian hari bisa dihapus dengan taubat yang benar. Namun, di tengah keluasan dan keindahan rahmat Allah ini, terdapat satu jenis dosa yang disebut secara eksplisit sebagai dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat darinya, yaitu dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan makhluk atau kekuatan lain. Syirik adalah dosa yang sangat berat karena ia merusak inti dari ajaran Islam, tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Zat yang Maha Kuasa, dan satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk. Ketika seseorang melakukan syirik, ia telah mengkhianati inti penghambaan dan menyamakan makhluk dengan Khalik Pencipta, sesuatu yang sangat tidak layak dilakukan oleh makhluk yang diciptakan dari tanah dan hina. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan secara gamblang, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa, mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. QS An-Nisa 116. Bentuk-bentuk syirik sangat beragam. Syirik bisa bersifat besar, syirik akbar, seperti menyembah berhala, percaya pada lebih dari satu Tuhan, mempersembahkan sesajen kepada roro atau arwah. Dan bisa juga berbentuk syirik kecil, syirik asgar seperti riya, ujub, bangga diri, atau menganggap bahwa keberhasilan hanya datang dari kekuatan manusia tanpa peran Allah. Bahkan, dalam kehidupan modern, syirik bisa menyusup dalam bentuk kepercayaan terhadap kekuatan benda jimat, horoskop, ramalan, atau kebergantungan total pada manusia tanpa menyandarkan diri pada Allah. Syirik, baik besar maupun kecil, sangat merusak jiwa dan amal ibadah. Allah menyatakan dalam QS Al-Kahfi ayat 110, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal syalih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan demikian, amal ibadah sebesar dan sebanyak apapun bisa gugur jika dibarengi dengan syirik. Namun, di balik ancaman keras ini, Allah masih menyediakan peluang pengampunan bagi mereka yang meninggalkan syirik
dan kembali kepada tauhid sebelum meninggal dunia. Sejarah Islam penuh dengan contoh nyata orang-orang yang dulunya musyrik kemudian menjadi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu contohnya seorang musyrik yang sangat keras terhadap umat Islam. Namun setelah menerima hidayah, ia menjadi khalifah yang adil dan salah satu manusia terbaik setelah Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa selama nyawa belum sampai di kerongkongan, harapan taubat masih terbuka. Bahkan, seorang musyrik bisa menjadi kekasih Allah jika ia bertaubat dan memperbaiki imannya. Sedangkan seorang muslim bisa celaka jika mengakhiri hidupnya dalam keadaan syirik. Maka dari itu, menjaga kemurnian tauhid adalah tanggung jawab seumur hidup bagi setiap muslim. Tauhid bukan hanya pernyataan di lisan, tetapi keyakinan di hati dan pembuktian dalam amal. Menjauhi syirik, sekecil apapun bentuknya, menjadi bagian dari jihad terbesar dalam kehidupan seorang mukmin. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus disertai dengan ilmu dan kesadaran untuk menghindari semua hal yang merusak makna kalimat tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang sangat penting bagi setiap muslim adalah bahwa ampunan Allah sangat luas, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama pelakunya bertaubat dengan sungguh-sungguh, kecuali bagi mereka yang mati dalam keadaan belum meninggalkan syirik. Oleh karena itu, setiap kita wajib menjaga kemurnian akidah, menuntut ilmu tentang tauhid dan syirik, serta memperbanyak istighfar dan introspeksi diri. Karena pada akhirnya, hidup ini hanya sebentar, dan yang menentukan keselamatan di akhirat adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari syirik dan penuh dengan pengharapan atas rahmat-Nya.